Bangunan liar ini terlihat di sepanjang Jalan Cilincing menuju Cakung. Bahkan setelah ditertibkan, nampak telah berdiri kembali warung-warung yang menjual aneka minuman. Selain itu masih juga tampak adanya lapak-lapak di sepanjang jalan. Togar adalah salah satu penggarap lahan di kawasan ini. Menurutnya, dirinya akan pindah jika memang lahan ini akan segera dipakai oleh pemerintah. Namun jika belum dipakai, para penggarap lahan meminta agar diberi kesempatan menempatinya untuk mencari nafkah. Rata-rata yang membangun bangunan di sini adalah para pendatang yang datang ke Jakarta untuk mencari nafkah. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemprov DKI Jakarta, Haryanto Bajuri, tanah yang diisi bangunan ini merupakan milik pemerintah. Namun sulit untuk mencegah masyarakat yang membangun bangunan atau gubuk liar di tanah-tanah kosong. Tapi memang kalau melihat situasi seperti ini, kita harus menjaga itu seterusnya sampai dengan peruntukannya jadi. Karena pengalaman saya selama ini, habis ditertibkan orang berusaha kembali. Masih bersama-sama aparat kecamatan dan wali kota. Beberapa warga Jakarta mengatakan ini memang merupakan pilihan yang sulit. Selama perekonomian tidak merata di setiap daerah, Jakarta sebagai ibu kota negara akan tetap menjadi magnet bagi masyarakat di luar Jakarta untuk mengadu nasib. Selama itulah akan ditemui di setiap pelosok ibu kota sejumlah bangunan liar. Indah Permata, Yopi Jaya, Priyo Susilo, Metro TV. Saat pertama kali diluncurkan pada 15 Januari 2004, mantan Gubernur DKI Sutioso memendam asa yang besar terhadap proyek busway. Tujuan diluncurkannya moda angkutan massal ini adalah untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke bus Transjakarta dan mengurangi kemacetan lalu lintas Jakarta. 5 tahun berlalu, jalan-jalan utama Jakarta kini disesaki koridor busway yang sudah menjadi 10. Meski baru 7 yang digunakan dan 3 koridor lainnya sudah selesai, namun juga belum dioperasikan karena belum tersedianya armada untuk 3 koridor baru. Bus Transjakarta yang sudah beroperasi sangat diminati penumpang. Bus-bus ini hampir selalu dijejali penumpang, namun tetap saja belum dapat mengurai kemacetan di Jakarta. Setidaknya 3 masalah dasar yang menyebabkan bus Transjakarta belum dapat mencapai tujuan utamanya.
Ketiga masalah ini adalah sedikitnya jumlah penumpang yang berasal dari pengguna kendaraan pribadi, kondisi yang tidak nyaman saat jam sibuk, dan waktu menunggu bus yang terlalu lama. Tim Liputan, Metro TV. Tidak memadainya fasilitas pembuangan sampah di perumahan Total Persada Regensi Kota Tangerang membuat sebagian warga membuang sampah di bantaran dan aliran Sungai Cirarap yang terletak tak jauh dari pemukiman warga. Akibatnya aliran sungai tersebut tersumbat dan menimbulkan bau tidak sedap. Sungai Cirarap melintasi sejumlah perumahan rawan banjir. Saat musim hujan tiba, banjir bisa mencapai ketinggian 2 meter lebih akibat tersumbatnya aliran sungai tersebut. Sementara itu, penanganan banjir pemerintah Kota Tangerang dinilai warga belum maksimal. Warga berharap Pemkot Tangerang dapat menyediakan tempat pembuangan sampah yang layak. Pembuangan sampah ini untuk di wilayah Total ini belum ada gitu. Jadi masih di pinggir-pinggir kali ya? Di pinggir-pinggir kali, sehingga itu juga akan menimbulkan rawan Penanganan banjir. banjir juga tengah digiatkan oleh pemerintah Kota Jakarta Barat. Salah satunya adalah dengan menempatkan 4 petugas setiap harinya untuk membersihkan sampah di Kali Pesing. Tujuannya adalah untuk menanggulangi banjir di saat musim hujan. Dengan dibantu alat pengeruk, para pekerja ini bekerja bergiliran hingga malam. Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat mampu mengangkut 5 truk sampah setiap harinya untuk selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah di Bantar Gebang. Tim Liputan, Metro TV. Di musim hujan, kesibukan seorang penjaga pintu air menjadi begitu ekstra. Demikian pula bagi Parjono. Sebagai seorang penjaga pintu air Manggarai, Parjono harus bekerja ekstra 24 jam. Sudah 20 tahun Parjono bekerja sebagai penjaga pintu air Manggarai ini. Selama musim hujan, kesibukannya memang berlipat dibanding saat musim kemarau. Ia harus memantau dengan teliti ketinggian air dan memberi keterangan pada siapapun yang membutuhkan informasi sehingga masyarakat bisa mengantisipasi jika banjir tiba. Namun tak melulu permintaan informasi yang dia terima melalui telepon. Tak jarang ada penelpon yang marah minta dibukakan atau ditutup pintu air agar tak terkena banjir. Ya, mereka itu kadang-kadang menyaksikan tugas kami. Gimana nih air kok nggak ngalir-ngalir, apa pintu nggak dibuka. Padahal kita ya kalau memang di hulu sana tinggi ya pintu langsung kami buka. Di Manggarai ada 3 pintu air. 2 menuju Kanal Barat dan 1 lagi menuju aliran Sungai Ciliwung Kota yang mengaliri kawasan Kota, Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan Istana Negara. Untuk kawasan Istana Negara, izin dibukanya pintu air hanya wewenang Gubernur DKI atau jika sudah dalam status siaga 1. Sedangkan saat masih siaga 4 merupakan wewenang petugas pintu air bila ketinggian air mencapai 7,5 meter. Di musim hujan, kerja Parjono memang terasa berat. Dia dan 4 temannya tak boleh lengah memantau kondisi air di pintu air. Namun saat musim kemarau datang, Parjono boleh bernafas lebih lega. Saat itulah dia biasa melakukan tugas perawatan berkala seperti melumasi peralatan pendukung. Fauzan Dahlan, Metro TV. Di Jakarta Barat, kerusakan jalan tampak di Jalan Daan Mogot. Sebuah lubang berdiameter 50 cm dan dalam 30 cm sering menyebabkan kecelakaan. Hingga saat ini belum ada perbaikan atas kondisi jalan yang rusak ini. Warga berinisiatif menutup lubang di Jalan Daan Mogot ini menggunakan lempengan besi. Selain di ruas Daan Mogot, jalan di sekitar bantaran Kali Pesing juga rusak cukup parah, sehingga menyulitkan pengendara yang melintas. Belum ada upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki kerusakan. Pada banyak yang jatuh di sini Pak, kejeblos Pak. Di mana Pak? Di daerah sini itu lubang itu Pak. Di lubang itu? Oh, lubang beberapa mobil yang jatuh di sini Pak. Oh, itu sejak kapan sih Pak lubang itu Pak ada Pak? Udah sebelum banjir kemarin Pak. Sebenarnya lubang ini udah lama, cuma belum ditangani Pak. Oh ini Jalan rusak yang berada di Jati Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat mengakibatkan laju mobil dan motor harus berhati-hati karena menghindari kerusakan. Tidak jarang banyak warga yang terjatuh akibat menghindari jalan ini. Penyebab lainnya adalah penerangan yang kurang memadai dan laju kendaraan yang terlalu cepat.
Kondisi ini juga sering terjadi jika ada genangan air. Sementara di Jalan Baru Tanah Abang, jalanan ini diaspal dengan beton yang bertumpahan. Di samping itu juga terdapat truk-truk besar yang menyebabkan jalan ini bertambah parah. Para pengendara berharap agar kondisi ini diperbaiki. Selama ini memang ada perbaikan, tetapi masih dinilai kurang serius. Hilman Matauj dan Muhammad Rifki, Metro TV.